من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid-dharain amin. Nomor yang ke-38 halaman 17. Judulnya nasihat Allah tentang zikir salawat. Nasihat Allah tentang zikir salawat. Salawat ini bagian dari zikir. Jadi termasuk di antara zikir adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan segala malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Ini firman Allah Ta'ala. Inna sesungguhnya. Inna ini huruf taukid. Artinya dasar bubujuran kita. Kada bedustaan. Allah dan seluruh malaikatnya yusalluna. Jadi Allah dan seluruh malaikatnya yusalluna bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi itu memberi rahmat. Salawat malaikat kepada Nabi memintakan supaya Nabi kita ini bertambah tinggi derajatnya. Bertambah-tambah tinggi derajatnya padahal sudah paling tinggi nih. Ditambahi lagi, wahai Allah, ujar malaikat, tambahi lagi derajat Rasulullah ini. Nah, jadi memintakan doa supaya bertambah keberkatan, bertambah derajat di sisi Allah. Itu yang doa dari malaikat kepada, atau salawat dari malaikat kepada Nabi, memintakan supaya bertambah-tambah tinggi derajat Rasulullah. Nah, sedangkan kita pang disuruh bersalawat, maksudnya kita tadi mendoakan. Secara hukum arti kata-kata kita yang minta doakan. Padahal maksudnya kita yang menjadi dapat manfaat dari doa tersebut. Nah, sebab barang siapa bersalawat kepada Rasulullah, dia seperti memberi sesuatu kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu cakai ibarat wadah itu sudah limpas. Kita buati sesuatu, maka limpasnya itu pun tabulik ke kita juga. Nah, ini yang dimaksud salawat kita kepada Nabi. Yusalluna itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ujar bubuhan ulama nahwu tufidud dawam. Mengisyaratkan bahwa terus-menerus. Nah, maka Allah dan malaikatnya terus-menerus bersalawat kepada Nabi. Jadi kada yang satu mat, kada yang dahulu, kada yang wahini, kada yang kaina, tetapi terus-menerus bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah menyuruh kepada orang yang sudah beriman, yang sudah belajar sifat 20 itu amanu. Jadi tafsir menurut ulama tasawuf arti amanu dalam Quran itu orangnya sudah belajar sifat 20. Etikatnya sudah bujur. Kada mungkin manuhanakan selain Allah. Maka disebut amanu di sini. Nah, imbah itu sallu bersalawatlah kalian alaihi kepada Nabi wasallimu taslima, dan juga beri salam sebagai kesejahteraan kepada sidin. Nah, sallu ini fi'il amar, perintah. Setiap perintah di dalam Quran itu dipadahkan oleh ulama-ulama mujtahid, hukumnya wajib kita melaksanakan. Bila Allah berpandir dengan kalimat fi'il amar, maka kita disuruh wajib melaksanakan itu. Nah, maka para ulama pun berijtihad di antara kewajiban kita bersalawat adalah di dalam sembahyang 5 waktu.
Nah, seandainya 5 waktu itu kita kadang melaksanakan salawat kepada Rasulullah, kada sah sembahyang kita. Ini yang dimaksud wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kayak apa kaifiat salawat kepada Rasulullah? Nah, kaifiat salawat kepada Rasulullah menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah itu banyak macamnya, la tuhsa kada kawa dihinggakan. Cuma tetap memenuhi kriteria yang sudah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita memadahkan kriteria salawat itu nang kayak ini. Kalimatnya bunyinya boleh sholat fi'il madi, boleh sholli fi'il amar. Nah, itu Nabi sudah menentukan. Boleh sallama fi'il madi, boleh salim fi'il amar. Nah, itu bunyi salawat itu 2 kata nintu. Nah, imbah nintu pulang jan Nabi buat naran doakan juga keluargaku. Maka kalimatnya wa ala alihi. Nah, itu kriteria dari Nabi sudah menentukan angka itu. Batu di redaksi yang lain Nabi memadahi pulang. Tambahi sahabat-sahabatku, lalu ada wa sahbihi atau wa ashabihi. Nah, imbah nintu pulang jaran Nabi pulang salawat ini adalah termasuk wasilah hamba kepada Tuhannya. Nah, maka karena ini wasilah, maka bagus di situ disertakan doa-doa kita. Nah, maka para ulama-ulama pun menyusun di dalam salawat itu ada doa-doa kepada Allah Ta'ala. Nah, maka kalimatnya salawat itu biasanya dimulai dengan kalimat Allahumma. Nah, maka oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka pun ijma' sepakat. Bunyi salawat itu bukan hanya sebatas apa yang datang dari Nabi redaksinya. Tetapi bebas. Boleh. Asal tetap sesuai peraturan. Nah, pian hendak mengulah salawat silahkan, tapi sesuai peraturan, jangan mudah kayak gaya saka. Ada boleh gaya saka. Jadi ada peraturannya. Nah, para ulama-ulama bahari mereka itu memang selain mereka paham peraturan, mereka pun berisi channel yang sampai kepada Rasulullah. Maka modelnya mereka yang mengarang salawat, padahal salawat itu secara hakikat datang dari Rasulullah. Bisa mereka dapatkan dari mimpi, bisa juga mereka dapatkan dari yaqdzatan. Arti yaqdzatan itu bukan dalam mimpi. Nah, inilah yang kada dipercayai oleh orang-orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Mereka kada percaya bahwa salawat itu datang dari Nabi. Itu karangan-karangan aja jadinya. Nah, kada percaya berarti kalau kita kada percaya Nabi itu bisa menemui kita umatnya, kita ini kada percaya, itu berbahaya. Ada boleh kita kada percaya. Sebab kalau kita kada percaya sama artinya kita kada mengakui kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, jadi ada karena orang atau segolongan hamba-hamba Allah juga nih, umat Islam juga nih yang menganggap yang membaca salawat itu harus redaksi dari Rasulullah juga. Nah, maka kalau kita melihat dari redaksi Rasulullah, diantaranya adalah salawat Ibrahimiyah. Ya kalau itu ada hadisnya dari Nabi. Nah, cuma bukan hanya itu salawat itu sebenarnya. Sebab kita ahlu sunnah wal jamaah ini dalil itu bukan hanya hadis Rasulullah, tetapi ada juga ijma dan qiyas. Nah, jadi ngetakan kita lah dalil kita aswajan ini Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas. Nah, ijma dan qiyas ini kesepakatan para ulama. Jadi boleh kita membaca salawat selain dari redaksi yang ada di hadis-hadis Rasulullah. Kalau kita menetapkan hanya salawat Ibrahimiyah saja, lain dari itu bid'ah, kada boleh, ada karena kada ada datang dari Nabi. Berarti orang itu memang akalnya kada sampai berpikir. Kada sampai memikirkan. Kenapa? Karena kurang pergaulan. Kurang gaul kita, kurang baca atau kurang piknik lah. Nah, padahal cakal mau membaca, para sahabat mereka mengarang masing-masing. Di antara mereka ada seperti sahabat Ibnu Abbas. Mereka ada bisa salawat kepada Rasulullah khusus. Seperti lagi Sayyidina Ali, itu ada salawat Sayyidin, basic. Sayyidin mengarang seorang. Sayyidina Ali, Ibn itu pulang Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain berisi salawat.
yang salawat itu tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari salawat beban para sahabat, para tabi'in maulah salawat juga. Masing-masing salawat Imam Hasanul Basri, salawat macam-macam ulama sampai tabi'in terus akhirnya salawat itu jumlahnya beratus-ratus salawat. Yang pada intinya adalah mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana mereka mengambil dalil yang bahwa salawat itu macam-macam boleh redaksinya, tetapi tetap peraturannya sesuai dengan arahan Nabi. Lah, ya kalau sesuai dengan arahan Nabi, mereka mengambil dari riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berucap sidin, ujar sidin, fa ahsinu salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbaikilah salawat kalian kepada Rasulullah. Karena salawat kalian tadi tu'radu alaihi sallallahu alaihi wasallam, ditampayahkan lawan Nabi. Nah, mengambil dari riwayat seperti ini, maka para sahabat, para tabi'in memaham, artinya perbaikilah. Setiap kalimat perbaikilah berarti ada sesuatu salawat yang boleh selain daripada salawat yang datang dari redaksi hadis-hadis Rasulullah. Nah, maka kena pian kalau bang pinam bededangan kena ada memadahkan salawat itu ya harus yang dari Nabi aja. Kada boleh salawat Imam Abdul Qadir Jailani, salawat Syekh Ahmad kada boleh, itu yaitu bid'ah. Nah, berarti orang tadi kurang pergaulan. Nah, kurang pergaulan. Cukup kita berdalil, coba buka kitab, dua kitab aja lah. Kitab Bubun Aswaja nih. Pertama kitab Al-Ta'rif Asyifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, satu kandel kitabnya itu. Nah, yang kedua kitab Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain. Itu dalam kitab kandel juga kitabnya tuh. Tuh kada degari orang menjual saku binanya. Nah, ulun bahari nukar di Jawa nih tuh berkirim. Tuh gin sudah buruk banget atasnya, kada keluar sedikit rabit. Hampir-hampir kada ada lagi orang mencetak gitu. Yang mengarangnya si Yusuf An-Nabhani. Jadi sidin mengumpulkan salawat mulai zaman para nabi. Jadi belum ada nabi kita Muhammad, salawat itu sudah ada kepada nabi. Nah, salawat yang dari sahabat kepada Rasulullah, salawat yang dari tabi'in, dari terus banyak sehingga beratus-ratusan salawat di kitab itu ada. Sampai salawat di zaman sidin. Sampai salawat di zaman dapat salawat para ulama yang ada di zaman sidin kumpulkan di situ. Bahkan sidin menulis di situ dari berbagai kitab sidin nukil, kitab ini yang pengarang-pengarangnya yang wali-wali Allah Ta'ala yang pernah bertemu dengan Nabi baik melewat mimpi maupun yaqdatan, ditulis sidin di situ sehingga ratusan ru'ya dengan Nabi di situ ada. Nah, diantaranya Imam Anu pernah bertemu dengan Nabi, tulis sidin di situ. Nah, ini termasuk bagian dari memang sudah menjadi tradisi atau sudah menjadi kebiasaan ulama-ulama kita, bubuhan ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, tamimpi Nabi itu biasa. Lah, atau batamuan lawan Nabi itu mungkin saja terjadi, kada mustahil tuh. Karena bisa orang berucap ya Nabi barang siapa tamimpi lawan aku, pasayaroni fil yaqdah. Makanya pacang melihat aku di dalam keadaan jaga. Nah, jadi jangan sampai kita mendustakan. Duh, kada mungkin juga aja. Nah, kada mungkin. Kenapa nyawa kada suatu mimpi lawan Nabi? Ya tadi nyambut kada mungkin, Bang. Itu masalahnya. Nah, maka salawat itu bebasnya kita terserah aja salawat yang manakah. Nah, hendak yang salawat yang paling sederhana, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Hendak salawat yang sederhana juga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau hendak salawat Fatih, salawat macam-macam salawat, ada salawat nang Syekh Ahmad Al-Badawi, salawat Datuk Kalampayan ada juga, salawat Datuk Kalampayan, salawat Syekh Saman ada juga, salawat para imam, salawat Imam Syafi'i ada juga, salawat Imam Ghazali ada juga. Seandainya salawat itu kada boleh yang lain, hanya redaksi dari Rasulullah, kada mungkin Imam Syafi'i maulah salawat, mengarang salawat. Kada mungkin Imam Ghazali mengarang salawat. Kada mungkin Sayyidina Ali mengarang salawat. Nah, Sayyidina Ali babul ilmi, sidin mengarang salawat, ada salawat sidin. Nah, sampai ke cucu Rasulullah Imam Ali Zainal Abidin ada juga bisa salawat. Nah, maka itu di antara salawat yang penting kita baca hari-hari. Nah, pian sudah hafal bacaan salawat salatan kamilah. Macam-macamnya sampai tanya ada yang nyambat salat kamilah, ya Allah, salatan atau apa lagi nariyah. Nah, itu
Ujar para ulama itu termasuk salah satu salawat yang sangat memenuhi kriteria apa ujar Nabi. Ujar Nabi salawat itu harus kayak ini, ada di situ. Ujar Nabi salawat itu harus kayak ini, ada di situ seluruhnya. Tahu 4 kriterianya. Maka sudah dibuktikan oleh para ulama dari generasi ke generasi salawat itu nariyah. Arti nariyah ini 2 pemahamannya. Pertama, cepat kabulnya hajat kita seperti api membakar bahan-bahan yang kering, kayu-kayu kering. Cepat kabulnya, itu pemahaman nariyah yang kedua menurut ulama. Nariyah yang kedua pemahamannya adalah membakar keakuan seorang yang bersalawat tadi sehingga dia terbuka hijab ma'rifat kepada Allah. Nah, ini pengertian nariyah yang kedua. Ini menurut para ulama juga. Nah, salawat nariyah itu yang pian sudah hafal. Allahumma sholli sholatan. Nah, coba ulun artiakan lah supaya kita tahu artinya. Pian tahu sudah artinya ya kalau. Allahumma sholli, ya Allah berikanlah salawat. Secara arti kata yang kayak itu maksudnya tambahkan kesejahteraan ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan, akan salawat kesejahteraan tamah yang sempurna. Jadi kita meminta supaya amun kitanya bersalawat on Nabi kita kada sanggup mendoakan, cuma kita minta supaya Allah yang bersalawat yang turun tangan langsung kepada Nabi. Mun kitanya kada sanggup sebagai salawat yang sempurna, kesejahteraan sempurna. Ya Allah berikan Nabi kesejahteraan yang sempurna. Sholli sholatan kamilah wasalim salaman taman, dan keselamatan yang sempurna juga kepada Nabi. Segala sesuatu yang itu maksudnya sholli sholatan kamilah wasalim salaman taman tadi. Ala sayyidina Muhammad alladzi yang tanhallu bihil ukhadu. Nah, itu arti tanhallu itu. Nah, arti tanhallu itu artinya terlepas bihi dengan berkat syafaat Nabi al-uqadu segala macam ikatan-ikatan kesulitan. Berkat bihi ini tuh berkat syafaatnya Rasulullah. Nah, mun orang kada belajar nahu, kada paham ilmu alat, salah mengartikan bihi itu dikiranya sabab Nabi. Padahal kita paham arti sabab ini tuh. Dinya mengartikan karena Nabi. Nah, harusnya bukan kayak itu cara mengartikannya. Nah, dalam dunia tauhid kalau bin itu bisa babiyah sabab. Kita paham ya sudah wal asbab datu asyir ya kalau. Tapi Allah memang sudah bakal hendak ada sabab di situ. Maka pengertian bihin itu artinya dengan berkat syafaat Nabi tanhallu bihil uqadu. Tanhallu terlepas bihi dengan berkat syafaat Nabi al uqadu segala macam ikatan-ikatan kesulitan di hidup kita. Nah ini kalimat ini bukan mengarang seadada, bukan mengarang siapa jurang, asal karang aja kada. Ini membuktikan bahwa yang menyusun ini orangnya sangat paham dan sangat mengetahui tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita belum lahir, belum diutus, belum lahir di dunia ini nah. Nabi kita tuh sudah menjadikan penyebab terlepasnya ikatan-ikatan kesulitan hamba-hamba Allah. Mulai zaman Nabi Adam. Nabi kita kan belum bercongol secara zahir nih. Ya kalau mulai zaman Nabi Adam rajak pian mendengar yang orang ceramah-ceramah Nabi Adam yang imbah sidin turun dari surga tuh. Lalu sidin hendak minta ampun lawan Tuhan berapa puluh tahun, Tuhan kada mahirani lawan sidin. Maka sidin batawasul lawan Nabi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidin bihaqqi Muhammad. Nah, ada sidin menyertakan nama Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan. Maka pemahamannya barakat sidin bawasilah lawan Nabi kita Muhammad kepada Allah, Allah mengampuni lawan Nabi Adam. Mengampuni lawan Nabi Adam. Berkat siapa? Berkat Nabi kita. Nah, ini yang disebut tanhallu bihil uqad. Nah, itu yang Nabi belum bercungol lah peribahasanya, belum bercungol. Nabi sudah lahir bang lagi bayi. Lagi yang masih hidup itu tanhallu bihil uqad juga. Ada sahabat Nabi
bisi anak sahabat Nabi ini bapandir caka kita bahasa kita di sini tarbata-bata tuh benernya. Kada tapi kau bisa bapandir tuh nah. Padahal sudah gona kau berjalan sudah kau buka. Tapi bapandir tuh agak kan darahnya. Nah gitu melapor lawan Nabi. Ini Nabi nah anak ulun kayak ini keadaannya Nabi buka muntungnya sini. Diludahi Nabi ampih yang tebata-bata kawa lancar bapandir. Nah, Nabi meludahi ini yang dimaksud bagian dari tanhalu bihil uqad. Ini tak bukti sudah kalimat jadi tanhalu bihil uqad itu memang terjadi sudah. Nabi ini memang Allah pang yang mu'sir yang memberi bakas cuma barakat Nabi, syafaat Nabi itu jelas saja sudah kita belajar ya. Coba 20 ya kalau bukannya Nabi kita pang yang memberi bakas cuma barakat Nabi, makanya syafaat Nabi. Itu maksud bihin itu nah, berkat syafaat Nabi. Nah, orang kada paham syirik jenin tuh. Jadi kada boleh baca surah kamilah jatuh syirik karena ada bihinya nin tuh. Tanhalu bihi al-uqadu manuhanakan Nabi jamudah kaya Nabi yang mengabulkan hajat. Kada. Kalimat pemulaannya Allahumma sholli. Ya kalau Allahumma ada pemulanya lah. Nah, kepada Allah juga loh kok. Nah, bihin itu maksudnya barakat syafaat Nabi. Nah, kalau kita kada percaya lawan syafaat Nabi kayak apa? Maka kita termasuk salah satu yang syafaat Rasulullah termasuk yang kita damba-dambaakan karena di akhirat. Jadi tanhalu bil uqad itu tuh artinya terlepasnya dengan berkat syafaat Nabi segala ikatan kesulitan di hidup kita itu sudah terjadi walaupun Nabi belum lahir sudah terjadi. Sudah terjadi. Para malaikat melaksanakan nangka itu, para nabi-nabi terdahulu melaksanakan nangka itu. Nabi Musa ini kitabnya ulun baca dalam kitab Sa'adah Darain lah di situ dipadahkan. Nabi Musa waktu sidin yang menyubarang lautan kan mencatok lawan tongkat sidin lawan supaya tabalah lautan. Itu menurut riwayat 10 sampai ke 9 kali kada mau terbuka lautan kada mau balah. Ya lu ujar Allah Taala nyawa bersalawat dulu lawan Nabi. Lalu masih bersalawat kepada Nabi kita Muhammad pas mencatuk yang ke-10 hanyar terbalah lautan tuh. Hanyar kita tahu ya kalau gak sabab bersalawat kepada Rasulullah tanhalu bihil uqad terlepaslah segala ikatan kesulitan. Cakanya sidin tuh, ini cakap banglah. Cakanya sidin kada bersalawat dan Allah ada memadahi bisa catuh-catuh sampai wahini kok. Kada bala-bala juga lautan. Nah, cuma barakat Nabi tanhalu bihil uqad terlepaslah segala kesulitan kehidupan tadi. Tabalah lautan berkat bersalawat lawan Nabi. 9 kali sudah mencatuk gancang tuh catukannya tuh. Ya Allah Ta'ala salawat kepada kekasihku Muhammad. Ini ulun kada huak nih kitabnya ada. Nah, yang kisah Nabi Adam itu jar para ulama hadisnya sahih. Ninto. Ada mendakan hadisnya hasan, ada sahih, kada mundai pada dah. Nah, itu tanhalu bihil uqad maksudnya. Watan pariju bihil kurab pulang nah. Para sapian kurab itu kurab yang begatalan itu. Lain kurab itu jamak taksir. Asalnya karbun kesulitan. Tanpa riju menjadi lapang, menjadi mudah. Tanpa riju artinya bihi dengan berkat syafaat Nabi al-kurabu segala macam kesulitan. Nah, jadi mudah dengan berkat Nabi. Ini pun terjadi di zaman Nabi sudah. Bahkan dialami oleh para malaikat. Di zaman Nabi kita tahu sejarah loh kok. Siti Halimatus Sa'diyah. Sidin yang kisah menyusui, ya kalau dalam keadaan sangat miskin, untanya paling lambat berjalan karena gagaringan, kurang makan nih, kurang gizi. Anak Halimatus Sa'diyah dia juga sudah gagaringan juga karena susu sidin karing, kada ada yang disusuakan, maka anak nih garing, kurus karing pulang. Nah, imbah barakat maingun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi halus, maingun maharagu, langsung situ saini mbah maangkat hendak membawa beli ke kampung Bani Sa'ad. Nah, di situ langsung keadaan berubah. Untanya gagah balamak. Ambil tuh pulang ada susunya pulang. Susu sidin pun balamak juga. Bagairah pulang lagi sidin melihat. Nah,
Ibah ninto kawa yang anak menyusu. Anak sidin yang garing teh nih, kawa menyusu. Sampai ke kampung sidin baharuguan kambing, Mang. Baharuguan kambing. Kambing, keledai segala macam. Kambing sidin tuh yang paling lamak sakampungan. Kan Bani Sa'ad tuh banyak baharuguan di situ. Masing-masing rumah tuh baharuguan, ada maharagu kambing, maharagu unta segala macam. Nah, haraguan sidin yang paling lamak. Jadi tiap hari sidin melapas ke padang rumput. Orang masyarakat yang lain bingung juga melapas juga, cuma bilainya bulik dari padang gembala nih. Nah, hanya pun sidin, hanya kambing-kambing sidin yang lamak-lamak mongkal, yang bulik membawa susu. Sedangkan yang lain bang kada. Maka menjadi kaya raya lah Siti Halimatus Sa'diyah tadi berkat rijo bihil kurabu. Asalnya sidin tuh ngalihai sakit hidup. Berkat Nabi tanpa rijo menjadi lapang kurabu segala macam kasusahan hidup. Nah, terjadi ini nih. Jadi kalimat yang ada dalam salah satu kamilah itu memang sudah terjadi nangka itu. Maka karena terjadi nangka itu, kita ambil manfaat atau syafaat Rasulullah ini tanpa rijo menjadi lapang, menjadi mudah bihi dengan berkat syafaat Rasulullah al-khurabu kasusahan hidup. Nah, ini banyak terjadi. Di zaman sahabat kada kehitungan riwayat. Ada yang matanya buta, hendak melihat, dan Nabi hendak melihat kah nyawa, atau hendak bersabar aja kah orang melihat. Doakan Nabi, kau melihat. Nah, tanpa rijo bihil kurabu. Sambungannya apa bacanya lagi tanpa rijo tuh? Wa tuqdha bihil hawaiju. Nah, bagi kita supaya nyaman tahu arti ya. Kalau wa tuqdha dan ditunaikan bihi dengan berkat syafaat Nabi, bihi itu maksudnya al hawaiju, hajat-hajat kita, keinginan kita. Hajat kita tuh banyak benar. Itu ditunaikan. Ini pun terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan orang kafir sekalipun menurut sejarah lah, ada orang kafir, orang baru masuk Islam. Nah, orang baru masuk Islam ini serumbungan banyak singgah di Madinah. Jadi ujar Nabi menyambat lawan Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, paraki atau rombongan itu nah ajaknya masuk Islam. Nya singgah aja bang. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar di paraki sidin, pian hendak ke mana? Apa? Oh kami hendak perang menyerang lawan orang Persia sana. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar nyawa hendak masuk Islam dulu. Itu nah Nabi kami, Nabi akhir zaman. Ujar buhannya insya Allah Pak, kainai dulu, kami nak perang dulu. Kada kabar dulu, masalahnya tujuan kami ke sini perang, bukan masuk Islam. Ujar yang kepala sukunya nih. Nah, siapa garang narannya yang tahu janya kan kada badab kada orang bahari itu. Yang mana jahilnya kan siapa garang narannya. Mungkin dengar Muhammad narannya ujar. Nah kayak itu juga orang jahil ini ada badab pemulaannya. Nah kayak itu. Nah, imbah ninto amun anupang jar Abu Bakar amun pian pang kena ibaratnya kaina manang perang melawan orang Persia. Manang nih kan ada bahwal nih. Ada bahasa kita manang maulah masuk Islam. Tahu lagi berpikir dulu kami aja. Nah, sekali imbah ninto ayo itu berangkat. Lu kepala suku ini bapandir lagi lu anak buahnya. Siapa tadi narannya yang Nabi bubuhan orang Madinah ini siapa? Muhammad. Aku nih yakin pang ujar kepala suku ini nih. Kita kena bila berperang amun secara hitung-hitungan kita ini kalah lawan orang Persia. Orang Persia itu jaga-jaga bisi gajah lamak-lamak. Nah, mungkin kita ini kan ada bagajah, lawan bakuda aja. Nah, kayaknya bila kita waktu perang itu sambat narannya. Aku yakin naran itu jadi jimat bagi perang kita. Jadi waktunya perang tuh, ya Muhammad, sambatnya. Padahal orangnya masih kafir nih. Nah, ya Muhammad, akhirnya menang melawan orang Persia tadi. Nah, lalu mereka tuh berbulik ke Madinah, masuk Islam sabadataan. Nah, hanyar jadi mendengar loh kok. Nah, bacaannya halus-halus kitabnya. Baca kitab menggenang-genang kandal. Tahu kisahnya nih tuh. Orang kafir bertawasul lawan Nabi. Ya Muhammad sambil perang ke ini. Nah, menang. Nah, tak watuqdha bihil hawaiju. Ditunaikan hajat si orang kafir tadi memenangkan peperangan. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dimaksud watuqdha bihil hawaiju. Nah, apalagi sambungannya watunalu bihir rogo ibu tunalu dan diperoleh bihi
dengan berkat Nabi kita Muhammad, berkat syafaat Nabi kita Muhammad. Arti berkat itu bayi berkat tuh bang. Kada Nabi kita Muhammad bang yang mengabulkan hajat kita tuh kada Allah Ta'ala juga, cuma berkat Nabi, berkat syafaat Nabi. Nah yang tadi yang kisah yang orang kafir yang batabasalun Nabi yang Muhammad itu tuh. Nah, sampai habarnya ke Nabi, ujar bubuhan para sahabat, wahai Nabi, yang semalam yang banyak berhubungan yang di Madinah singgahan ini nih, pemanang Nabi ya. Nabi berucap puting hadis akhirnya tuh, bi nusiru. Apa kalimatnya tuh artinya? Sebab aku mereka dimenangkan. Nah, kayak itu Nabi berucap, bi nusiru. Sebab aku mereka dimenangkan. Nah, berarti kalau Nabi berucap kayak itu, boleh kita bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kada melarang, bahkan Nabi menganjurkan. Nah, sambungannya watunalu bihir rogo ibu, watunalu diperoleh bihi dengan berkat syafaat Nabi ar-rogo ibu. Rogo ibu tuh jamak muntahal jumu'. Belum belajar nahwanya muntahal jumu'. Ada rogib, sesuatu yang kita gemar, kita katuju. Banyak yang kita katuju dalam hidup nih. Pian hendak berbini, katujunya bininya tuh lengkap paling bungas bini, paling sugih, paling wali, salihah, taat pulang. Kehendak pian ya kalau. Nah, amalkan ya selalu seratun kamilah nih insyaallah nih. Karena waktu nalu bihir rogo ibu. Ini terjadi juga di zaman Nabi. Sahabat Nabi bagatalan. Jika kita bahasa di Banjar Kalimantan Indonesia Merdeka, nah benernya yang betapa-tapa tuh, mau dodo belakang, habang, gatal benar, gatal menahun ya kita. Pokoknya kita masuk parah lah gatalnya. Ubat kada mampan. Lapor lawan Nabi. Nah, jar Nabi, wahai ujar yang sahabat Nabi ini, wahai Rasulullah, ulun ini bisi bini 4. Asa kasihan yo ulun melihat bini ulun, asa ngeri melihat ulun kegatalan nangkanya bini sahabatnya 4. Jadi ujar Nabi, nah pegarang penyakit gatal. Sini aja Nabi. Baludah Nabi di tangan Sidin, cus. Nah, Sidin sapuakan ke awak dan punggung si sahabat ini. Nah, akhirnya sembuh. Bahkan kulitnya sahabat ini lebih bagus dari kulit yang terdahulu. Tunalu bihir rogo ibu. Kehendaknya memang kayak itu supaya bini, kan bininya 4 nih. Jadi bagus kelihatan bini. Nah, akhirnya sahabat ini kalau kada salah namanya Utbah lah. Utbah kalau kada salah namanya Sidin Utbah. Cuma binnya Utbah tuh banyak beneran sahabat Nabi, binnya belain-lain. Ada ulun sahabat binnya kalau kita salah binnya. Cuma namanya Utbah dulu. Nah, imbah ninto akhirnya keadaan kulit Sidin bagus, pokoknya jarwah ini glowing lah. Nah, bagus benar. Maka bukan hanya glowing, harum. Sampai Nabi wafat, badan Sidin masih harum, bekas dipusuti oleh ludah Nabi tadi. Maka kada berpenyakit, hilang penyakit gatalan dan harum. Nah, keharuman badan Utbah ini, sahabat Nabi ini menjadi perbincangan istrinya yang 4 tadi. Nah, jadi bini si Utbah ini kan masing-masing 4 tikung ini bersaing supaya Utbah ini lebih cinta lawan yang nomor 1, supaya nomor 2 aja bersaing. Caranya buahnya itu berminyak harum masing-masing. Ada yang minyak harum yang mirip ini supaya paling dekat yang mana kan diketujui oleh Utbah gitu nah. Bersaing aja kita. Ada yang berpumur bangkal tuh bini di rumah. Ini masing-masing berminyak harum. Bersaing bener minyak harum. Nah, jadi tapi mereka berempat ini sepakat walaupun masing-masing mengakui keharuman mereka. Ujar yang siang bini paling tua, aku paling harum nyawa kalah keharumku. Ujar bini ta'anum, aku paling harum nyawa kalah. Masing-masing merasa lebih harum, tapi keempat ini sepakat keharuman yang mereka yang berempat kalah lawan keharuman tubuh si Utbah ini. Kalah dengan keharuman tubuh si Utbah. Lalu mereka ini penasaran bertakut, kenapa? Padahal kada pernah melihat laki berminyak harum. Laki kada pernah berminyak harum. Kalah keharuman yang berempat ini. Sekalinya sejarahnya si Utbah tadi pernah dipusuti lawan ludah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalu bihir rogo ibu. Waktu nalu bihir rogo ibu. Betul belum apa semuanya? Wa husnul khawatim
Kadang kalau sebutin lagi ada kisahnya. Nah, jadilah saudara Kamilah enta masuk awit muda aja yang bila pin mamalakan. Karena pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi ada beisi bini kalau kada salah narannya Ummu Salamah. Nah, ini selain dari Khadijah dan Aisyah lain. Nah, ada Ummu Salamah. Ada Sayyidina Ummu Salamah ini beranak. Cuma bukan anak dari Nabi lah, anak laki terdahulu. Narannya Zainab. Laki terdahulu. Kan Nabi kawin dengan janda-janda ya kalau. Nah, anak laki terdahulu tuh halus. Balita lah kalau tujuh buka-buka. Bila Nabi mandi menjenguk si Zainab ini nih. Nah, mamanya juga yang menyuruh masuk ke kamar Nabi. Jadi mamanya si Ummu Salamah dan menyuruh masuk menjenguk. Nabi ini paham. Pikir Nabi mau Zainab yang lagi halus nih lawan dikipikir lawan banyu tak sudah keluar nyawa aja Nabi. Nah, karena isu-isu itu pulang, kipikir Nabi pulang. Nah, menurut sejarah Zainab ini nah umurnya lebih hampir 100 tahun wafat. Dan menurut ahli sejarah wajah Sidin walaupun umurnya 100 tahun nang kaya belasan tahun wajah Sidin. Nah, diteliti oleh bubuhan ahli sejarah kenapa umur hampir 100-an tahun tapi muhan nang kaya belasan tahun itu sekalinya rahasianya pernah dikipiki oleh Nabi muhasidin dengan banyu itu. Banyu biasa dikipiki. Karena coba datang ke rumah ngipikinya. Nah. Supaya glowing juga ya kalau itu Nabi nah waktu nalu bihir wa husnul khawatim sepakat kenapa kita husnul khatim cakanya Nabi kadang malajari kayak apa cara-cara bertauhid kepada Tuhan, kayak apa cara-cara beribadah kepada Tuhan, kayak apa adab hati, mana tahu kita datang di mana husnul khatimah. Banyak para sahabat yang terjadi yang asalnya kafir, yang asalnya memusuhi, cakanya didiamkan oleh Allah Ta'ala atas kekafirannya, su'ul khatimah matinya. Cuma berkat Nabi diberi hidayah oleh Allah. Banyak tuh ada kehitungan sudah. Berkat Nabi padahal orang tua ada yang hendak membunuh Nabi sudah hendak membunuh Nabi. Cuma karena Nabi ini sifatnya Rahman Rahim bang. Jar Nabi maafi hajainya kada apa-apa. Padahal hendak membunuh Nabi nih. Jar Nabi maafi hajainya. Akhirnya orang ini masuk Islam dan husnul khotimah barakat Nabi itu banyak benar sejarahnya. Nabi itu bila disakiti maafi. Kada dendam aja kita. Nah, apa alasannya kan kita tahu Pak Innahumnya Nabi la ya'lamunnya belum tahu naham lagi. Cakanya tahu bah. Jadi wali Allah Ta'ala tuh bang. Cakanya tahu. Nah, husnul khawatim. Itu arti husnul khawatimah. Wa yustasqal ghamam. Nah, ini orang pindah banyak ada wani lagi baca Salus Kamilah. Musim hujan memang sudah aja. Arti wa yustasqal ghamam itu tuh asal secara kata wa yustasqa artinya dijadikan ghamam awan itu menjadi air hujan. Nah, jadi kalaunya kemarau, musim kemarau bagus benar membaca Salus Kamilah nih. Yang setahun kada hujan-hujan, baca Salus Kamilah, maka awan tadi jadi hujan. Wa yustasqal ghamam, dijadikan cair si awan tadi menjadi banyu hujan. Sekalinya kita sudah musim hujan. Lalu gairah membaca karena banjir aja. Nah, itu salah paham. Baca aja. Karena wa yustasqal ghamam itu artinya dua. Nah, ya kalau pertama, kalau musim kemarau, arti wa yustasqal ghamam itu artinya mencairkan awan menjadi hujan. Itu kalau musim kemarau. Kayak itu artinya. Kalau musim penghujan, lain lagi artinya. Napa artinya? Ghamam itu kalau menurut ulama tasawuf, ghamam itu artinya hijab. Hijab hati. Gara-gara awan, matahari itu jelas benar kelihatan. Cuma gara-gara awan kada kelihatan matahari. Kada kelihatan. Sama nang kayak Allah Ta'ala kebaikannya jelas benar. Cuma gara-gara penyakit hati. Lalu hati kita terhijab. Dengan penyakit hati tadi kada melihat lawan kebaikan Allah. Rasa saurang apa pembagusnya. Merasa segala sesuatu terbit dari makhluk. Dia terhijab bang. Nah, ghamam ini hijab. Hijab inilah yang kita minta hilangkan lawan Allah Ta'ala. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bila hijab kadada, jadilah kita arif billah narannya. Ini yang dimaksud wa yustasqal ghamam.
biwajhihil karim, dengan berkat syafaat zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud biwajhihil karim. Nah, jadi jangan gahir baca surat kamilah itulah musim hujan nih. Ya, ada mentangan cumannya tahu secara terjemah aja, Bang. Oh, Ustaz kalau gampang ini berarti ya masih sudah hujan berdahulu bacanya bisa banjir nih ya. Aduh, saya dibaca surat kamilah aja. Oh, ada artinya yang lain, yaitu menghilangkan hijab hati sehingga kita lawan Tuhan jadi ma'rifat. Wa istaghfiru ghammam biwajhil karim wa ala alihi. Habis lo artinya sudah. Wa ala alihi itu kayak biasa aja artinya. Fi kulli lamhatin, pada setiap kijipan mata. Kita, wahai Allah, ulun bersalawat lawan Nabi. Anggap ulun ini bersalawat lawan Nabi, dihitung, dianggap, ditulis bersalawat kepada Nabi fi kulli lamhatin, pada setiap kejap mata. Wa napasin, dan pada setiap satu tarikan napas. Amun sudah kita bapak dah nangka itu, maka tiap napas kita ditulis bersalawat, tiap kita berkijab ditulis bersalawat. Fi kulli lamhatin wa napasin bi adadi, dengan sejumlah kulli, tiap-tiap ma'lumin lak, yang engkau ketahui wahai Allah. Ma'lumin laka. Nah, ya Allah, nah ulun bersalawat lawan Nabi sebenarnya kada kawapang banyak-banyak karena ulun kada sanggup juga, cuma kain aja ulun Tuhan enak modelnya nih meminta lawan Tuhan. Tiap ulun berkijab mata, tulis saja anggap aja ulun bersalawat lawan Nabi. Tiap ulun bernapas, tulis saja anggap saja ulun bersalawat lawan Nabi. Dan banyaknya itu Tuhan sebanyak apa yang pian ketahui. Banyak benar. Biadadi kulli ma'lum bin lak, sebanyak yang pian ketahui. Nah, makanya pian baca salawat kaum kamilah itu sekali aja ganal benar pahalanya, karena ditulis seperti kita bersalawat sebanyak yang Allah ketahui. Kan hapok bener aku tuh. Pokoknya alhan pada gumbili bejarang hapoknya. Biadadi kulli ma'lum bin lak tuh. Mon kayak itu aja sekali jadi baca salawat aja. Sebab itu juga banyak pahalanya aja. Nah, mun hendak mendapat fadilat dari salawat-salawatan kamilah, ini ujar para ulama di kitab, minimal arti 11 kali dalam sehari semalam. 11 kali. Nah, kita membaca berjamaah 3 kali aja, Bang. Tapi orangnya 100 lebih. Orangnya 100 lebih. Nah, bila berjamaah pulang ada pulang fadilat jamaah khusus. Membaca 3 kali aja, Bang. Bujur Bang 3 kali, tapi orangnya 100. Dalam rumus berjamaah beda lagi dengan orang yang seorangan. 3 kali karena orangnya 100, 3 kali 3. 3 kali 100 berapa? 300. Nah, 300 pian dianggap membaca salawat itu 300 kali. Karena berjamaah, Bang. Jadi pahala 300 itu dulu dijadikan, lalu dibagi-bagi lawan per orang dapat pahala 300. Nah itu keuntungan berjamaah. Maka tahun 4 bulan yang taguring pian ini dapat juga. Nah, ini kalau biar berjamaah yang taguring dapat juga. Padahal kadang baca kadang ngurang aja. Nah, dikira khusus benar padahal guring. Dapat juga pahala yang 300 kali bersalawat tadi tuh. Nah, ini alhamdulillah benar. Nah, ini ulun memandirin ada dalilnya berataan. Nah, ada yang hoak telah ada tulisannya di kitabnya itu. Nah, itu sakurang-kurangnya amun pian pang hendak hajat sesuatu yang penting. Nah, maka salawat surat kamilah ini dipadahkan oleh ulama bahari salawat tapulipit. Salawat tapulipit itu bahasa Indonesianya terjepit. Ujar orang keluar mengefet. Nah, bumbunya bila kita tapulipit penting benar hendak kabul hajat lawan Tuhan, baca salawat kamilah itu 4. Maka cepat kabulnya. Dan ini sudah terjadi oleh para ulama-ulama bahari, sudah banyak membuktikan. Pian tapulipit maksudnya apakah kepulipitan pian? Baca 4 gitu aja lah. 4.440 4 kali. Pas, jangan lebih, jangan kurang. Ya kenapa ada kabul tuh? Karena kurang mungkin. Atau kelebihan bisa juga. 4.000 dulu. 4.000 itu selamat aja, ada luas kada. 4.000 tuh dan boleh bacicil. Nah, boleh bacicil. Tapi syarat bacicil ini lah supaya bacicil diterima. Nah, syaratnya dari kita membaca nomor mulai pemulaan sampai tuntung kadada memandir urusan dunia. Kalau makan boleh aja niatakan segan beribadah.
KWC boleh aja, kada kau ditahan nih ya kalau. Nah, boleh aja. Tapi kalau urusan dunia jangan. Selama belum tuntung 4.444 kali. Ini nerenya cara mun kita kapolipitan. Napa kapian? Maka langsung bakar rahmat, langsung dikabulkan oleh Allah Taala. Coba aja yang ada percaya. Nak napa pian dulu? Nak bebini 4, oh kada usah. Bebini 4 kada usah. Seikong aja banyak dosa kita nih. Nah, siang dari ya kalau insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. Waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.